Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Udah siap ibadah belum? Nah, yang udah siap ibadah, kita mau siapkan hati kita. Yang masih makan, makanannya bisa dijauhin dulu ya. Gadgetnya yang masih main game, dijauhin dulu. Dan kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa sarapan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarkanlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami gak mau malu-malu Tuhan, memuji Tuhan. Ini kami, anak-Mu, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tiap gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus
Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Yuk teman-teman semuanya, kita siapin hati kita. Kita mau memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Akhirnya guru, aku berhasil mendapatkanmu. Aku sudah dari tadi mencarimu dengan susah payah. Jadi begini guru, di rumahku ada hambaku, orang yang bekerja padaku. Dia sedang sakit keras. Aku sudah bingung, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi satu hal yang aku tahu, Engkau pasti bisa, Engkau pasti mampu dan pasti mau menyembuhkan hambaku itu. Tapi guru, tidak guru, dengan segala rasa hormatku kepadamu, kau tidak perlu datang ke rumahku. Kau tidak perlu repot-repot berkunjung ke rumahku untuk menemui hambaku yang sakit keras itu. Tapi cukup hanya dengan satu perkataanmu saja. Aku yakin, aku percaya guru. Apa yang kau katakan dan akan kusampaikan kepadanya dan dia pasti akan sembuh. Aku yakin, aku percaya kepadamu guru. Yesus, aku percaya kepadamu. Teman-teman, di Alkitab itu diceritakan ada status seorang perwira. Perwira itu kira-kira kalau zaman sekarang tuh apa ya? Mungkin seperti pemimpin kepolisian atau TNI gitu deh. Dan di rumahnya si perwira ini ada orang yang bekerja dengan dia sedang sakit keras. Mungkin kira-kira kalau kayak sekarang hambanya si perwira ini sebutannya ART, asisten rumah tangga. Tapi karena orang ini bingung, si perwira ini nggak tahu lagi harus diapain. Zaman dulu kan belum ada aplikasi Halo Dok, tinggal hubungi dokter dari jarak jauh. Jadi orang ini di tengah kebingungannya dia ingat ada satu yang bisa menyembuhkan tanpa perlu repot-repot. Dan yang bisa menyembuhkannya adalah, betul, kamu yang sedang duduk di kursi depan televisi itu yang pakai baju warna putih, kamu pintar sekali. Benar, cuma Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan mungkin kamu berpikir begini, Kakak Audi, di film-film silat juga orang-orang Cina, anak-anaknya kaisar atau bahkan kaisar sendiri bisa disembuhkan dengan seorang tabib, dokternya zaman dulu. Iya sih, yang namanya tabib itu hebat katanya. Jadi zaman dahulu kala yang namanya raja atau ratu dan keluarganya di kerajaan di negara manapun, di Cina, di Inggris, dimanapun, di Arab, biasanya tidak boleh dilihat wajahnya secara langsung oleh orang yang bukan keluarga kerajaan. Termasuk sama tentaranya, pembantu-pembantunya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana supaya si tabib itu bisa menyembuhkan? Jadi mereka, orang kerajaan yang sakit itu duduk di tempat tidur, ditutupi kain penutup, tirainya tempat tidur disebutnya kelambu. Mereka cuma mengeluarkan tangannya, lalu urat nadinya ditekan-tekan, diraba-raba, dipencet-pencet sama si dokter alias tabib itu. Dan bisa diketahui penyakitnya, diberi obat yang tepat, lalu sembuh. Kalau gitu, apa kelebihannya Tuhan Yesus ya? Betul sekali, kelebihannya Tuhan Yesus adalah walaupun dia tidak bertemu dengan orang itu, tidak bertemu dengan ART-nya si perwira itu, tapi Tuhan Yesus cukup mengatakan satu kata dan ketika Bapak perwira itu sampai ke rumahnya, baru aja dia sampai, baru dia lihat si ART-nya itu. ART-nya sudah sembuh, sehat, bugar, nggak pakai tapi-tapi. Sembuhnya bukan tapi, masih kerasa dikit di sini sih. Tapi nggak pakai tapi. Dan Tuhan Yesus memang berkuasa dan sangat amat hebat. Disebutnya Maha Kuasa. Tapi teman-teman, kemahakuasaannya Tuhan Yesus, kehebatannya Tuhan Yesus itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada orang yang percaya dan beriman. Karena pernah ada satu kejadian waktu Tuhan Yesus pergi ke kota Nazaret. Orang-orang di Nazaret cuma bilang, Yesus jangan ada tukang kayu. Yang mamanya cuma gitu-gitu doang di rumah. Yang dulu kita lihat waktu masih bocahnya, dia bisa apa? Jadi di kota itu Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Bukan karena dia tidak bisa, bukan karena tidak mampu setelah diejek-ejek. Tapi karena
Kalau orang tidak percaya, buat apa Yesus memaksakan? Lu gak percaya lo? Nih buktinya nih. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Misalnya begitu, cering. Wah, ternyata beneran hebat. Yesus tidak begitu teman-teman. Jadi kalau kamu mau merasakan, kalau kamu mau mengalami, kalau kamu mau mendapatkan yang namanya perbuatan luar biasanya dari Tuhan, yang biasanya disebut mujizat, kamu harus percaya. Percaya itu artinya beriman. Beriman itu artinya percaya. Maksudnya gini, kalau kamu duduk di sebuah kursi, tanpa kamu ukur-ukur dulu kan kursinya. Kok kursinya kursi plastik? Kira-kira muat gak ya? Badan aku gemuk nih. Kamu ukur dulu kakinya, ukur senderannya tingginya berapa. Wah, muat apa enggak ya? Kalau sampai gak muat nanti aku jatuh gimana? Tapi kamu biasanya langsung duduk. Itu artinya kamu percaya sepenuhnya pada kursi itu. Jadi begitu juga teman-teman, kalau kamu mau merasakan mujizat Tuhan, yaitu perbuatan Tuhan yang luar biasa, kamu cuma tinggal cukup percaya. Yakin di dalam hati kamu kalau Tuhan pasti bisa melakukannya. Tapi satu hal penting sebelum kita baca ayatnya. Yang namanya mujizat Tuhan tidak berarti selalu tuh yang wah, pengemis yang gak punya kaki tiba-tiba kakinya keluar. Bisa terjadi kayak gitu. Terus di satu kota di negara luar negeri di Afrika sana pernah di sebuah KKR tiba-tiba terjadi hujan emas. Emasnya beneran emas. Tapi apakah selalu mujizat Tuhan seperti itu? Dari yang tadinya matanya begini karena buta tiba-tiba bisa mataku bagus. Tidak begitu teman-teman. Tidak selalu begitu. Contohnya kamu tadi bangun pagi dengan bisa buka mata tanpa sakit kepala, tanpa badan sakit, dengan bisa bernapas tetap seperti biasanya. Itu juga sudah mujizat. Jadi sekali lagi, kalau kamu percaya pada kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan, artinya kamu juga harus berdekatan dan berteman dengan Tuhan, bergantung menyatu dengan Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Termasuk kita dipelihara Tuhan, papa mama kita diberkati Tuhan, dan negara kita juga dipulihkan sama Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan minggu hari ini. Dan jangan pernah lupa, mujizat Tuhan paling besar yang pernah Dia lakukan dan kita nikmati adalah Dia sudah betul mati di kayu salib menghapus dosa kita. Jadi kita belajar ya, beriman, percaya pada kuasa Tuhan. God bless you. Sekarang kita baca ayatnya. Keluarkan jarinya dua, disatuin terus dibalik. Tuing. Matius 29. Nah, kita ulang lagi. Tuing, 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 toeng. Matius 9 ayat 29. Ulang lagi ya. Matius 9 ayat 29. Adik-adik kelas kecil 29 itu tulisannya angka 2 dan angka 9. Bunyinya apa? Jadilah padamu menurut imanmu. Ulang lagi. Jadilah padamu menurut imanmu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi kapan-kapan. God bless you. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu.
dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom teman-teman, kita mulai lagi bikin aktivitasnya. Nah, sekarang kita mau bikin aktivitasnya tentang hati yang beriman. Kita butuh cuma 1 lembar kertas origami tapi yang warna merah ya. Kita lanjutkan. Pertama, kertasnya kita lipat 2. Setelah kertasnya lipat 2, kita lipat lagi 2 seperti ini. Kalau sudah, kita lipat dari kiri ke kanan. Kalau sudah, kita buka lagi seperti ini ya posisinya ya. Lalu sisi yang ini dan sisi yang ini kiri kanan kita lipat membentuk segitiga ke atas. Satu lagi juga seperti ini. Jika sudah selesai, tinggal kita balik posisinya, jadi yang kiri dan kanan ini dua-duanya kita lipat segitiga ke tengah seperti ini. Seperti ini ya. Lalu yang satu lagi juga seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita lipat setiap ujung segitiga yang ini, kita lipat ke bawah sampai ke bagian yang ini, pertemuannya ujung ini dan ujung ini. Seperti gini ya. Kalau sudah, selesai. Jadi, kenapa harus warna merah? Karena kita berimannya atau percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan untuk menghapus dosa kita dan menyembuhkan semua penyakit kita. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa dikumpulkan paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. God bless you teman-teman. Ayo adik-adik, sebelum tutup kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Terima kasih. Go, say the kingdom is near. Matthew 10 verse 7. Bye-bye, God bless you. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan berkatalah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Terima kasih. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat.